super kece, aspire to inspire. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Nah, ketemu lagi dengan saya Ustazah Rizpiani di podcast Al-Azhar Asy-Syarif yang selalu aspire to inspire. Yeay, tepuk tangan dulu. Nah, kali ini di hadapan saya ada 3 orang siswi dari MA Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Nah, ketika nanti Ustazah bilang Mayasya, maka jawabannya adalah Al-Fatih Generation. Oke, bisa ya? Bisa Ustazah. Mayasya Al-Fatih Generation. Baik sekali. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Nah, jadi di sini di hadapan saya ada 3 orang siswi. Boleh kenalan dulu ya, kakak-kakak ya. Nah, coba Ustazah mulai dari sebelah kiri Ustazah. Kenalkan dirinya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Keiko Alusna dari kelas 10 KUA. Perkenalkan, nama saya Husnayati dari kelas 10 KUI. Oke, sekarang giliran kakak yang depan saya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Amanda Evani dari 10 KUA. Oke, Kak Keiko, Kak Husna, dan Kak Manda ya. Oke, jadi di sini teman-teman untuk MA Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara itu kita ada 3 kelas dengan 3 jurusan. Nah, jadi kelas yang pertama itu kelas unggul kedokteran itu untuk anak IPA. Kemudian yang kedua kelas unggul internasional untuk anak IPS dan satu lagi kelas unggul internasional agama untuk yang agama. Nah, jadi untuk Kak Keiko ini dari jurusan IPS. IPS ya? Yes. Oke. IPS atau agama tadi? IPS agama saja. IPS agama. IPS agama ya. IPS sama agama beda ya? Beda. Beda ya. Tapi tetap di bawah KUI ya, kelas unggul internasional. Kalau Kak Husna tadi dari Kelas IPS saja. kelas IPS. Kak Manda dari Agama sama IPS juga. IPS agama. Iya. IPS sama agama beda dong. Samain aja saja. Sama ya. Jadi di sini ada KUK, KUI dan KUA. KUK, KUI dan KUA. KUA itu kantor urusan agama nggak sih untuk nikah-nikahan itu? Enggak lah saja. Apa itu kepanjangannya? Kelas Unggul internasional agama. Kelas unggul agama. Oke, nah sekarang kan sudah di bulan Agustus nih. Anak-anak Ustazah sebentar lagi kita akan merayakan tanggal 17 Agustus. Hari apa itu, ayo? Kemerdekaan Republik Indonesia saja. Hari kemerdekaan. Tanggal berapa itu, Nak? Hari 17 Agustus. 17 Agustus ya. Ya, Oke, Ustazah. baik. Nah, jadi 17 Agustus nanti hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa sih kalau boleh tahu Ustazah, Nak? Yang ke-77 saja. 77. Wah, bukan usia muda lagi ya. Jadi 77 tahun Indonesia sudah merdeka. Jadi sedikit Ustazah akan mengulik ya perjalanan kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari namanya jasa para pahlawan. Ya enggak sih? Menurut kalian apakah kita langsung bisa merdeka tanpa ada perjuangan? Enggak usah. Tidak ya. Jadi di dalamnya itu ada jasa para pahlawan. Jadi sebelum kita bahas tentang jasa para pahlawan tadi, Ustazah mau sedikit bertanya nih. Nah, kira-kira sebagai pelajar, merdeka itu apa sih menurut kalian ya? Coba dari Kak Husna dulu. Merdeka itu saja kayak merdeka itu Indonesia itu udah bebas saja, bebas dari penjajahan. Pokoknya udah bebas gitu lah saja. Bebas ya, bebas Kayak udah merdeka ya, gitu saja. Oke. Kalau dari Kak Keiko, Merdeka itu sebagai bentuk perjuangan para pahlawan Ustazah untuk negara Indonesia. perjuangan para pahlawan untuk bangsa Indonesia. Oke, terbebas dari para penjajah. Oke, sekarang kalau Kak Manda, silakan. Merdeka itu apa sih, Nak? Kemerdekaan itu adalah hari di mana Indonesia terbebas dari jajahan negara lain. Terbebas dari jajahan negara lain. Oke. Nah, terbebas dari jajahan negara lain. Nah, menurut kalian kita sudah terbebas belum dari jajahan negara lain? Nah, karena kan kita sudah 77 tahun nih merdeka gitu kan. Menurut kalian kita sudah terbebas belum dari jajahan negara lain untuk saat ini? Udah Ustazah. Sudah terbebas ya. Kita sudah terbebas, tidak melawan penjajah lagi ya. Ya, Ustazah. Oke, Udah baik. merdeka saja. Sudah merdeka ya 77 tahun. Oke, baik. Ada sedikit ini yang mau saya tanyakan. Sepertinya nama Keiko itu agak-agak ke Jepang-Jepangan gitu ya, kalau tidak salah. Nah, kalau boleh tahu nih Ustazah, Keiko itu asli Indonesia atau memang ada keturunan Jepang? Karena kalau saja lihat nih dari namanya gitu ya,
ada kayak Jepang gitu ya. Nah, boleh ceritakan sedikit Keiko? Memang Jepang saja saya, ibu saya, ayahnya orang Jepang asli dan menjajah Indonesia. Menjajah Indonesia. Jadi Indonesia itu sebelum merdeka pernah dijajah sama Jepang, bangsa Jepang. Oke. Kalau Husna aslinya dari mana, Nak? Dari Malaysia Ustazah. Dari Malaysia. Malaysianya di mana? Di Johor Bahru Ustazah. Oh, ternyata teman kita atau anak kita itu ada yang berasal dari Malaysia ya, tepatnya dari Johor Bahru. Oke, baik Yes, sekali. Ustazah. Coba kalau Manda nih. Jadi tadi sebelum dijajah Jepang, nah kira-kira negara apa aja sih yang pernah menjajah kita sebelum kita merdeka? Coba Manda. Nah, sebelum kita merdeka, kita pernah dijajah sama Belanda saja. Sama Belanda ya. Oke, kalau misalnya sama Belanda kita udah pernah dijajah nih. Kemudian Jepang tadi ya kalian sebutin sama Jepang. Oke. Nah, sebelumnya pernah nggak kita dijajah sama bangsa lain? Belum sih saya. Belum ya? Jangan lagi. Enggak, maksud Ustazah negara apa aja sih yang udah pernah menjajah kita sebelum kita merdeka? Belanda sama Jepang. Belanda sama Jepang. Belanda sama Jepang. Susah. Inggris nggak pernah? Pernah saja. Nah, itu. Jadi coba sebutin lagi ulang. Negara apa aja sih yang udah pernah menjajah kita? Belanda Ustazah, Jepang sama Inggris Ustazah. Belanda, Jepang sama Inggris. Jadi kalau Ustazah tarik ini dari yang terbaru ya, harusnya dari runtut ya secara kronologisnya ya. Jadi kalau misalnya Ustazah ulang lagi, kalau misalnya yang udah pernah menjajah kita, bangsa apa aja? Bangsa Portugis, Inggris, Belanda, Jepang. kemudian Jepang. Jadi anak-anak Ustazah di sini kalian sebagai generasi milenial nih ya, generasi milenial, generasi Z, ya kan? Nah, jadi anak-anak Ustazah, kalau misalnya kalian di sekolah nih, nah, kira-kira kalau misalnya di sekolah itu kan ada nggak sih diperingatin perlombaan-perlombaan atau menyambut 17 Agustus nih, kegiatan di sekolah kita apa biasanya? Perlombaan Ustazah. Perlombaan. Upacara. Ada upacara, kemudian ada perlombaan. Kemudian ada apa lagi kira-kira? Ayo, tit. Nah, jadi kalau misalnya 17 Agustus itu benar ya, selain ada perlombaan, kemudian ada upacara. Nah, jadi kenapa harus ada perlombaan di 17 Agustus? Karena saja supaya kita memperingati semangat juang para pahlawan kita saja. Cocok nggak sih saja? Enggak. Ini biar anak-anak zaman sekarang itu semangat Ustazah untuk memperingati hari kemerdekaan. Iya, benar. Yang lain coba kalau menurut Manda. Kenapa sih harus ada kenapa harus ada perlombaan ketika 17 Agustus? Untuk membangkitkan semangat anak-anak Indonesia. Mengingat tanggal jadi negara. Ya orang itu Tanggal biar jadi semangat negara. gitu saja untuk mengikuti upacara, untuk memperingati hari kemerdekaan. Oke, jadi diadakan perlombaan itu untuk membangkitkan semangat, Ya, semangat Ustazah. anak-anak muda ya, Ya, Ustazah. bahwa untuk memperoleh sesuatu hasil itu dibutuhkan namanya perjuangan. Benar ya? Oke. Dan perjuangan itu nggak mudah Ustazah. Dan perjuangan itu nggak mudah. Perjuangan apa yang nggak mudah, Husna? Contohnya belajar Ustazah. Belajar ya. Kalau misalnya di sekolah kita gimana sih kalau misalnya belajarnya? Seru sih saja. Seru ya. Menantang. Menantang perjuangan tadi ya, Ya, Husna ya. Ustazah. Oke. Kalau Manda, kita memperingati proklamasi. Ada di dalamnya itu jasa para pahlawan, gitu ya. Jadi kalau yang Kak Manda tahu nih, pahlawan salah satunya yang berperan dalam kemerdekaan siapa? Soekarno ya. Soekarno itu siapa sih? Presiden pertama Indonesia. Presiden pertama Indonesia. Wakilnya siapa, Keiko? Muhammad Hatta Ustazah. Muhammad Hatta. Jadi kalau misalnya proklamasi itu ditandai dengan pembacaan Teks proklamasi. teks proklamasi. Nah, jadi untuk teks proklamasi bisa dilihat di video ini. Ya. Oke. 77 tahun ya merdeka Indonesia. Nah, jadi anak-anak Ustazah
Selain Soekarno, tokoh siapa lagi yang berperan? Sayuti Melikku saya. Sayuti Melik. Sayuti Melik itu siapa sih, Nak? Penulis Terelie ya kali. Penulis. Sayuti Melik. orang yang menulis proklamasi saja. Nah, dia yang mengetik naskah proklamasi. Oke, baik ya. Kemudian, nah ini kalau misalnya tadi balik lagi ke Keiko ya. Keiko kan ada keturunan Jepang ya. Jadi kalau misalnya dibilang pernah ke Jepang nggak? Belum pernah saja. Belum pernah, tapi kebudayaan Jepang tahu? Tahu saja. Coba ceritakan sedikit aja deh sama Ustazah. Budaya Jepang itu biar kita tahu juga ya kan, Manda? Oke, coba. Budaya Jepang itu saja kalau misalnya kita ada apa sih? Perang gitu saja seperti penjajahan. Kalau misalnya dari Jepang itu kalah, pilihannya itu cuma dua saja. Balik ke negaranya tapi bunuh diri atau tinggal dan menetap di Indonesia. Dan kakek saya memilih tinggal dan menetap di Indonesia saja. Tinggal dan menetap di Indonesia ya. Tapi tetap ya, cinta tanah airnya tuh ada di mana? Tetap dong saya di Indonesia. Indonesia. Di dada, Garuda di dadaku ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau di sini kalian sebagai pelajar nih, kita sudah merdeka 77 tahun. Apa yang akan kalian lakukan sebagai pelajar dalam hal mempertahankan kemerdekaan? Kan kita nggak perang-perang lagi nih, nggak kayak pahlawan kita pada zaman dahulu kan, kita perang melawan penjajah nggak. Tapi peran di sini yang Ustazah maksud, apa sih peran kalian sebagai pelajar dalam hal mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Belajar saja. Belajar keras dan bekerja keras. Ya kan, janji siswa ya. Nah, belajar. Oke, kalau misalnya Kak Husna, Tetap semangat saja. tetap semangat. Semangat. Belajar malam pun semangat ya. Iya, Ustazah, Ada klinik semangat. belajar semangat. Oke, kalau misalnya Kak Manda, Berjuang dan jangan pernah menyerah dan jangan pantang menyerah. berjuang dan jangan pernah menyerah. Oke, baik. Nah, jadi di sini Ustazah ada mau menguji kemampuan kalian. Nah, jadi di sini ada jawab cepat. Jadi nanti Ustazah akan mengajukan beberapa pertanyaan. Siapa yang nanti paling banyak jawab, Ustazah akan berikan hadiah nanti untuk kalian. Ya, Ya, Ustazah. oke. Presiden pertama Indonesia. Ya, coba Kak Manda. Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno, Sama wakilnya Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Oke. Yang menjahit bendera merah putih. Ya, Fatmawati saya. Fatmawati. Siapa sih Fatmawati itu? Istrinya Insinyur Soekarno. Iya, istrinya Soekarno. Oke. Selanjutnya, yang menyusun teks proklamasi. Soekarno Hatta sama Ahmad Subarjo saya. Soekarno Hatta, Ahmad Subarjo. Oke, baik. Selanjutnya nih, yang mengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik Ustazah. Sayuti Melik. Melik. Oke, nah, jadi sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sebelum kita closing, Ustazah mau dari kalian kasih nih pesan buat teman-teman yang juga lagi berjuang sama seperti kalian, berada di bangku sekolah. Pesan kalian apa sih buat teman-teman kalian? Buat teman-teman yang ada di luar sana, jangan pernah patah semangat dan terus berjuang untuk belajar. Buat teman-teman di luar sana, jangan pernah putus asa dan jangan pantang menyerah, tetap semangat belajar untuk mengharumkan nama Indonesia. Wow, tepuk tangan dulu untuk Husna dan Kak Manda. Oke, selanjutnya untuk Keiko. Pesan untuk teman-teman di luar, tetap semangat dalam belajar agar kita bisa mengharumkan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih, baik sekali ya. Demikian podcast dari kami. Saya Ustazah Rizpiani. Mohon undur diri dan Kami enggak sih. anak-anak MA Al Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.